Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Explore. Apa kabarnya? Tentu baik-baik saja ya, sehat selalu dan murah rezeki ya teman-teman. Kali ini ya teman-teman, kita mencoba mengeksplor untun tongkang ya teman-teman, pengangkut batu bara ya melalui jalur Mahakam, melalui jalur Sungai Mahakam ya teman-teman. Ini di video pembuka kita sudah melihat ada untun yang menarik tongkang bermuat batu bara ya teman-teman, yang berasal dari Kalimantan Timur ya teman-teman. Ini kebetulan videonya saya ambil saat mengilir mengikuti kapal taksi Sungai Mahakam ya teman-teman. Tampak kita melihat kira-kira isi dalam kapal tongkangnya itu berapa ton ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang tahu atau pernah mengecek atau pernah kerja di tempat pengangkut batu bara ini, bisa merespon melalui komen di kolom komen ya teman-teman, sebagai informasi atau sebagai untuk pengetahuan bagi teman-teman yang belum tahu berapa isi dari tongkang tersebut ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, video ini kita buat teman-teman bukan untuk apa-apa ya teman-teman, sebagai pengetahuan aja atau informasi saja berapa sih jumlah atau batu bara yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur ya teman-teman untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini ya teman-teman. Ini kita kutip berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Cadangan batu bara di Kalimantan Timur tercatat mencapai 16,7 miliar ton. Ini pada tahun 2020 yang lalu ya teman-teman. Jumlah itu menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan cadangan batu bara terbesar di tanah air ya teman-teman. Coba kita bayangkan ya teman-teman, Kalimantan Timur ini tempat tinggal kita ya teman-teman, adalah penyumbang terbesar batu bara ya teman-teman untuk negara Republik Indonesia ya teman-teman. Dan cadangan batu bara di Kalimantan Timur setara dengan 41,42% dari totalnya di Indonesia. Tercatat cadangan batu bara di Indonesia sebesar 38,8 miliar ton pada tahun lalu. Sumatera Selatan berada di posisi kedua dengan cadangan batu bara sebesar 9,5 miliar ton atau 24
ya teman-teman. Setelahnya disusul Kalimantan Selatan dengan cadangan batubara sebesar 4,21 miliar ton atau 10,85% ya teman-teman. Cadangan batubara di Kalimantan Tengah sebesar 3,91 miliar ton atau 10,8%. Kemudian cadangan batubara di Jambi tercatat sebesar 2,13 miliar ton atau 5,5% ya teman-teman. Kemudian selanjutnya disusul oleh Kalimantan Utara dan Aceh, masing-masing mempunyai cadangan batubara sebesar 1,64 miliar ton atau 4,23% dan 548 juta ton atau 1,41%, serta Riau mempunyai cadangan batubara di provinsinya sebanyak 527,92 juta ton atau 1,36% ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri di data yang kita ambil dari data box teman-teman. Di situ ada kurvanya, provinsi dari mana-mana saja yang banyak cadangan batubaranya sampai cadangan batubaranya yang sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, tentu sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman, pemerintah dalam mengelola batubara di Kalimantan tidak sendiri ya teman-teman. Ada perusahaan-perusahaan kecil maupun besar ya teman-teman yang membantu pemerintah ya teman-teman. Adapun 5 perusahaan batubara terbesar di Kalimantan adalah yang pertama adalah PT Kaltim Primakol atau disingkat KPC. Kaltim Primakol merupakan entitas Ventura bersama dari PT Bumi Resort Tbk Bumi Korporasi Tambang milik Grup Bakri. Bumi mengakuisisi KPC pada tahun 2003 setelah mengalami rangkaian perubahan kepemilikan saham dan seiring berkembangnya waktu, kepemilikan Bumi atas KPC menjadi sebesar 50% dengan rincian 25% dimiliki langsung oleh perusahaan dan 26% lainnya melalui entitas anak PT Setradecol. Menurut data di web resmi perseroan, KPC mengklaim sebagai salah satu perusahaan yang mengelola pertambangan open pit terbesar di dunia di area konsensi penambangan seluas 84,938 hektar dengan produksi sekitar 61 juta ton
terpusat di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan. Menurut laporan keuangan Bumi hingga 30 September 2021, Kaltim Primakol memiliki pendapatan sebesar 3,8 miliar US dollar dengan laba bersih 350,1 juta US dollar. Yang kedua disusul oleh PT Adaro Indonesia. Perusahaan ini menjalankan operasi pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas konsesi diperkirakan mencapai 31,37,8 hektar. Memiliki laba sebesar 23,89 juta US dollar hingga tanggal 30 September 2021. Selanjutnya yang ketiga adalah PT Kiko Jaya Agung. KJA mengoperasikan tambang yang terletak di Kalimantan Timur seluas 47,500 hektar. Total produksi batubara KJA untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah 27,1 juta ton. Yang keempat adalah PT Arutmin Indonesia. Wilayah kerja Arutmin saat ini terdiri dari 5 tambang dan 1 terminal batubara yang terbesar di 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru. Berdasarkan laporan kinerja Bumi hingga semester 1 tahun 2021, produksi batubara Arutmin diketahui mencapai 10,7 juta ton. Yang terakhir adalah PT Braukol. Perseroan ini memiliki 3 lokasi pertambangan, yakni Tambang Mati, Tambang Benungan, dan Tambang Sambarata dengan jenis izin yang berlaku hingga 26 April 2025 sesuai dengan status JORC per 30 Juni 2014. Jumlah cadangan batubara yang dimiliki perusahaan adalah 509 juta ton, terdiri atas 285 juta ton merupakan cadangan terbukti dan 234 juta ton merupakan cadangan terkira. Oke, itulah teman-teman, tadi sekilas kita melihat 5 perusahaan batubara yang berada di Kalimantan ya teman-teman. Betapa luasnya cakupan dan luas area yang dimiliki perusahaan masing-masing perusahaan tersebut ya teman-teman. Semoga dengan hasil-hasil ini Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi ke depannya teman-teman. Kita berharap tentunya jangan melupakan
daerah tempat mereka mencari cuannya, dan kita juga, anak-anak cucu kita, tidak hanya menghisap jempol saja atau menjadi penonton saja nanti ke depannya, karena hasil hutan atau hasil buminya telah habis. Karena dimana kita tahu bahwa Kalimantan atau Borneo adalah merupakan jantung bagi dunia, ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Video yang singkat ini, apabila ada yang kurang berkenan atau ada saran kritik, bisa komen di kolom komen ya teman-teman. Kami mohon maaf juga ya teman-teman apabila ada salah kata atau pengucapan atau perhitungan yang kurang tepat ya teman-teman. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya ya teman-teman. Kami harap video ini dapat menghibur teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat explore.